Di dalam kehidupan dengan segala dinamikanya, pernah nggak kalian itu berada di situasi di mana saat berdiskusi atau hanya sekedar berbincang, tiba-tiba, duh, kok bisa ya aku jadi tersinggung atau emosi gini? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Mengapa kita seringkali mudah tersinggung atau emosi saat berhadapan dengan orang yang tidak sependapat dengan kita? Salah satu dasar kehidupan yang harus kita pahami bahwa kita sebagai manusia memang terlahir dengan kelebihannya masing-masing, dan bahkan ada kekurangannya. Kita memiliki hati untuk merasa, otak untuk memikirkan, dan cara kita sendiri untuk menunjukkan apa yang kita rasakan. Tapi ada kalanya di tengah interaksi kita dengan orang lain, kita merasa tersinggung, kecewa, atau bahkan marah. Dan kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah karena kata-kata yang mereka gunakan, atau karena kita yang terlalu sensitif? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Pastikan kamu tonton video ini sampai selesai, karena kita akan menggali lebih dalam tentang dunia emosi dari setiap yang kita rasakan, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan matang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, mengenali pemicu emosi dalam diri. Penting untuk diingat bahwa kita semua datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, membawa pengalaman yang beragam, dan bahkan memiliki kepribadian yang unik. Hal-hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita merespon berbagai situasi dan interaksi yang kita hadapi. Ketika kita menemukan diri kita merasa tersinggung atau diliputi sebuah emosi, seringkali ada kata-kata atau tindakan yang menjadi pemicunya. Tidak jarang hal-hal ini menyentuh bagian sensitif dalam diri kita, atau bahkan membangkitkan ketakutan yang paling dalam, yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Pentingnya mengakui hal ini adalah langkah awal dalam memahami diri kita sendiri lebih dalam. Dengan mengenali apa yang memicu emosi kita bisa mulai memahami mengapa kita merespon suatu cara dan bagaimana kita bisa mengelola respon tersebut dengan lebih baik. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, tapi tentang membuka jalan menuju pemahaman dan pertumbuhan pribadi. Jadi mari kita mulai dengan meluangkan waktu untuk mengamati dan merenungkan pengalaman-pengalaman kita. Coba ingat-ingat kembali, situasi apa saja yang membuat Anda merasa sangat emosional? Apakah ada kata-kata tertentu, tindakan, atau bahkan suasana yang memicu respon emosional Anda? Mengakui dan memahami pemicu-pemicu ini adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan kita menuju kebijaksanaan emosional. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan budaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tempat kita dibesarkan dan budaya yang kita serap selama hidup kita memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk cara kita menanggapi berbagai hal, termasuk kritik dan konflik. Dalam beberapa budaya, menampilkan emosi secara terbuka mungkin dianggap sebagai sebuah kelemahan. Menahan diri, menjaga wajah tetap datar, dan tidak menunjukkan apa yang dirasa secara terbuka bisa menjadi sebuah norma. Di sisi lain, ada juga budaya yang justru mendorong dan menghargai kejujuran emosional. Di tempat-tempat seperti ini, mengekspresikan apa yang dirasakan, baik itu kebahagiaan, kesedihan, ataupun kekecewaan, dianggap penting untuk membangun hubungan yang apa adanya dan lebih mendalam. Pengaruh budaya ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena bisa membantu kita memahami mengapa kita bereaksi terhadap situasi tertentu dengan cara yang kita lakukan. Mungkin tanpa kita sadari, respon kita terhadap kritik atau konflik telah terbentuk oleh nilai-nilai budaya yang kita terima sejak kecil. Dengan menyadari pengaruh besar yang dimiliki oleh lingkungan dan budaya dalam membentuk respon emosional kita bisa mulai lebih terbuka dalam memahami perspektif orang lain yang mungkin datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Ini membantu kita tidak hanya dalam mengelola emosi kita sendiri, tetapi juga dalam berinteraksi dengan orang lain dengan lebih empati dan pengertian. Yang ketiga, pentingnya kesadaran diri dan penerimaan. Dengan pentingnya memahami akan kesadaran diri dan penerimaan adalah salah satu kunci untuk mengurangi sensitivitas kita terhadap kritik dan emosi negatif. Kesadaran diri dan penerimaan membuka pintu menuju cara pandang yang lebih seimbang dan matang dalam menghadapi dunia. Kesadaran diri bukan hanya tentang mengenali emosi yang kita rasakan, tapi juga tentang memahami kekuatan dan kelemahan kita. Dengan mengetahui siapa kita sebenarnya, baik aspek positif maupun negatif, kita bisa melihat komentar negatif ataupun kritik dari sudut pandang yang lebih luas. Ini memungkinkan kita untuk menerima masukan dengan hati yang lebih terbuka, menilai secara objektif apa yang bisa kita ambil sebagai bahan pertumbuhan dan apa yang sebaiknya kita lepaskan karena tidak relevan dengan perjalanan kita. Penerimaan diri mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri, mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna,
Kita semua dalam proses belajar dan berkembang. Dengan menerima diri kita apa adanya, kita menjadi lebih tahan terhadap dampak negatif dari kritik tersebut. Kita mulai memahami bahwa kritik dari luar hanya berdampak sebesar pengaruh yang kita izinkan masuk ke dalam diri kita. Ketika kita mampu mengevaluasi kritik secara objektif, kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk memutuskan apakah ada sesuatu di dalamnya yang bisa kita gunakan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Jika ada, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikannya pelajaran tersebut ke dalam hidup kita. Jika tidak, kita belajar untuk melepaskannya dengan tenang, tanpa membiarkannya merusak keharmonisan emosional kita. Memelihara kesadaran diri dan penerimaan bukanlah perjalanan yang mudah dan seringkali membutuhkan waktu serta latihan yang berkelanjutan. Namun ini adalah investasi yang berharga untuk kesehatan emosional dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan menjadi lebih sadar akan diri kita dan menerima diri kita apa adanya, kita tidak hanya meningkatkan ketahanan kita terhadap kritik dan emosi negatif, tapi juga membuka jalan pertumbuhan pribadi yang lebih kaya dan berarti. Langkah keempat dan tidak kalah penting dalam perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang emosi adalah membangun koneksi dan empati. Ini adalah cara efektif untuk mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang seringkali muncul dalam interaksi kita sehari-hari. Membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain berarti lebih dari sekedar berinteraksi biasa. Ini tentang berusaha sungguh-sungguh untuk melihat dunia dari mata mereka, untuk merasakan apa yang mereka rasakan, dan untuk memahami motivasi di balik tindakan mereka. Saat kita mulai memahami orang lain dari perspektif mereka sendiri, kita membuka pintu untuk empati yang sejati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, seolah-olah kita sendiri yang mengalaminya. Ketika kita mengembangkan empati dengan baik, kita secara alami menjadi lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih terbuka terhadap dialog daripada konflik. Ini karena kita mulai mengenali bahwa di balik setiap tindakan ada cerita, ada alasan, dan ada emosi yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Dengan membangun empati, kita tidak hanya mengurangi kemungkinan kita merasa tersinggung, tetapi juga memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih terbuka untuk menjembatani perbedaan ini. Dan ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Cara terbaik untuk memulai membangun koneksi dan empati adalah dengan mendengarkan. Benar-benar mendengarkan, tanpa prasangka atau niat untuk membalas. Ajukan pertanyaan yang membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam, dan berikan ruang bagi orang lain untuk berbagi pengalaman dan perasaannya tanpa takut dihakimi. Ingatlah, setiap upaya kita untuk memahami dan merasakan bersama orang lain tidak hanya mengurangi kesalahpahaman dan konflik, tetapi juga membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih empatik dan terhubung. Di dunia yang seringkali terasa terbagi dan penuh ketegangan, membangun koneksi dan empati bisa menjadi salah satu tindakan paling terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, itulah 4 cara efektif dan bijak yang dapat membantu kita mengelola emosi dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dari mengenali pemicu emosi dalam diri, menghargai pengaruh lingkungan dan budaya, memelihara kesadaran diri dan penerimaan, hingga membangun koneksi dan empati. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju kebijaksanaan emosional bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan instan. Dalam hal ini memerlukan kesabaran, keteguhan, dan komitmen untuk terus belajar dan terus bertumbuh. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dengan kekuatan dan keanggunan, tapi juga membuka hati kita untuk lebih menghargai keindahan dan keragaman pengalaman setiap manusia. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya cara ataupun tips sendiri yang bisa dibagikan untuk mengelola emosi saat berhadapan dengan orang lain? Jangan ragu untuk bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Semoga kita bisa belajar satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.